Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan salam sejahtera buat kalian di rumah. Ibu harapkan kalian tetap menjaga prokes, tetap menjaga kesehatannya, jangan berkeliaran atau berkerumun kemana-mana, cukup di rumah belajar. Dan kalau ada waktu bantu orang tua untuk cuci piring atau menyapu rumah. Setelah itu kalian belajar dengan baik-baik di rumah. Baik, untuk pertemuan kita hari ini yaitu pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia dengan masih materi yang sama sebagai lanjutan dari debat. Baik, beberapa hari lalu kita sudah pelajari mengenai menganalisis isi debat. Nah, kalian sudah menganalisis isi debat dari beberapa teks tentang kosakata bahasa Indonesia yang dianggap lemah karena mengambil dari bahasa Inggris. Dan kemudian satu lagi teks yang kalian tugas yaitu mengenai bahaya ponsel ya. Di situ kalian sudah memberikan pendapat dari masing-masing tim. Apakah itu tim afirmasi, bagaimana kekuatan dan kelemahan dari pendapat masing-masing. Demikian juga dengan tim oposisi, ada argumen kalian dari segi kekuatan dan kelemahan pendapatnya, baik itu dari tim netral. Saya lihat pekerjaan kalian sudah ada 50% yang mengerjakan di GCR. Tapi Bu harapkan bagi yang belum mengerjakan, mungkin karena bagaimana atau nggak ada paket, ya silakan. Ini masih menunggu untuk kalian kirim ke GCR sehingga Ibu bisa kembalikan kembali nilainya ada. Ya, itu saja tentang pembelajaran kita, refleksi minggu beberapa hari lalu tentang menganalisis isi debat. Sebagai lanjutan dari menganalisis isi debat itu yaitu ya bagian yang kedua, mengidentifikasi ragam bahasa debat. Kita tahu di dalam berdebat itu kadang-kadang kita menggunakan bahasa yang dikatakan dengan bahasa prokem, bahasa gaul. Kita nggak salah di dalam menyampaikan pendapat kita dengan menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Padahal kita situasinya di sekolah. Nah, di sini kita diharapkan untuk memberikan pendapat di dalam berdebat dengan bahasa ilmiah. Seperti yang kita lihat di sini ada ciri-ciri ragam bahasa ilmiah yaitu menggunakan bahasa baku. Seringkali seperti yang katakan tadi menggunakan bahasa prokem. Contoh, sudah berulang-ulang kali kubilang tadi. Nah, berulang-ulang kali kubilang tadi itu sudah bukan lagi bahasa yang baku. Tapi berulang-ulang kali itu bisa dipisah atau bisa kita lihat kembali menjadi berulang kali atau berulang-ulang. Kata kubilang bisa kita ganti dengan kukatakan. Nah, itu gunakanlah bahasa baku ya. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat yang efektif tadi. Itu kurang efektif dengan berulang-ulang kali. Seharusnya menjadi berulang kali atau berulang-ulang. Nah, terjadi di situ kontaminasi. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Kita tahu di dalam makna kata itu banyak sekali makna kata yang bermakna ganda atau yang dikatakan dengan konotasi. Itu bisa akan menimbulkan tafsiran yang berbeda kalau kita mau berdebat dengan menggunakan kata yang bermakna ganda. Contohnya di sini, pemerintah seharusnya tidak menutup mata pada fakta bahwa UN telah memakan banyak korban. Tidak menutup mata. Nah, itu sudah bermakna ganda, ya. Menutup mata dalam arti sebenarnya, dan pengertian yang kedua harus tidak peduli, maksudnya tidak menutup mata. Nah, itu yang bermakna ganda. Kemudian yang keempat, menggunakan kata yang bermakna lugas. Jadi kita gunakanlah makna kata yang sebenarnya. Kata peduli, tidak usah kata yang bermakna dengan konotasi. Itu ya. Sehingga nanti kalau kita menyampaikan argumen kita itu secara ilmiah, bukan yang dikatakan di sini ada istilah dalam debat kusir, maksudnya debat yang biasa-biasa aja dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus memperhatikan kaidah ejaan dan bahasanya. Tapi di dalam berdebat di sini dalam bahasa ilmiahnya kita harus menggunakan penggunaan ejaan, kaidah penggunaan bahasa Indonesia di dalam pembicaraan kita sehingga tidak ada kata-kata yang menimbulkan makna atau makna tafsiran atau ganda. Gunakanlah bahasa yang denotasi yang sebenarnya, kemudian tidak menggunakan kalimat yang rancu sehingga orang yang mendengarkan pendapat kita akan dengan cepat dimengerti.
Bisa dimengerti nggak? Satu lagi di sini, banyak banget siswa jatuh bergelimpangan karena takut gagal dalam ujian nasional. Banyak banget. Nah itu banyak banget itu sudah merupakan bahasa bukan yang baku. Sebenarnya banyak banget itu banyak sekali. Kemudian yang dikatakan siswa jatuh bergelimpangan itu dalam arti bukan mati, tapi mereka itu frustasi. Nah itu makna ganda atau yang dikatakan dengan idiom-idiom yang menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pendapat di dalam debat. Bagaimana kira-kira dimengerti anak-anak? Jadi kalau kita dalam berdebat itu gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, gunakan kalimat efektif, gunakan bahasa yang sebenar mengandung makna denotasi bukan konotasi. Denotasi atau denotasi mengandung arti yang sebenarnya, lugas bukan arti konotasi. Dengan demikian, kalau Anda sudah mengerti tentang identifikasi ragam bahasa, yaitu di dalam penggunaan bahasa di dalam debat, kita lihat di sini ada tugas. Bacalah kembali teks debat, penyerapan kosakata bahasa asing, dan apakah ponsel berbahaya. Hanya 2 itu saja. Kalau di sini tadi termasuk dari rekaman video, tidak usah, cukup yang 2 itu, yaitu penyerapan kosakata dan ponsel berbahaya. Yang tadinya di situ sudah lengkap argumen dari tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Kemudian kamu lihat kembali, temukan penggunaan ragam bahasa tidak baku di dalam teks tersebut. Nanti kamu akan analisis cek setiap paragraf apakah ada menggunakan ragam bahasa tidak baku. Kemudian analisislah penyebab ketidakbakuan kalimat tersebut. Benahi kalimat tidak baku tersebut agar menjadi kalimat ragam baku. Jadi seperti yang kukatakan tadi, sudah berulang-ulang kali kukatakan, sudah berulang kali kubilang. Nah itu kita benahi, sudah berulang kali atau sudah berulang-ulang. Nah seperti itu pembenahannya sehingga menjadi kalimat yang baku di dalam debat. Nah di sini juga ada lengkap dengan bagannya. Kalimat tidak baku itu kamu tulis, kemudian penyebab ketidakbakuannya mengapa, dan pembenahan atau pembetulan dari yang tidak baku menjadi baku tulis. Ya, jadi kamu cari dalam setiap teks tadi tentang kosakata dan ponsel tadi, kamu cari kalimat tidak baku. Jadi kamu bebas, mulai dari tim afirmasinya, oposisinya, atau netralnya, tuliskan kalimat tidak bakunya apabila ada, kemudian apa penyebabnya, dan benahi, betulkan. Ya, contoh misalnya, ya, ibu mengetuk-ngetuk pintu beberapa kali. Nah, itu adalah kalimat tidak baku. Kita bisa membenari ibu mengetuk pintu beberapa kali atau ibu mengetuk-ngetuk pintu. Nah, itu menjadi 2 kalimat dibenahi. Nah, begitu satu contoh penggunaan kata yang tidak baku menjadi baku. Bisa dimengerti anak-anak? Kalau sudah dimengerti, tugas kita untuk pertemuan kita kali ini hanya pada tugas halaman 199 sampai 200. Kerjakan di buku tulis dan kirim ke GCR. Ibu tunggu sampai besok. Bagaimana? Tetap semangat ya anak-anak, kerjakan. Jangan bermalas-malas. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh minggu depan. Selamat pagi.